Lalu kemudian yang ketiga, menemukan anugerah. Gift itu saya kira hadiah, ternyata itu anugerah. Gift itu bakat apa ya Mas? Ya. Gift itu semacam bakat. Bakat itu artinya kita itu punya keahlian di mana toh? Kita itu menonjol di mana toh gitu. Kalau Ronaldo di bal-balan misalnya, atau kalau apa namanya Jet Li di silatnya misalkan. Nah kalau kita bisa menemukan hal itu, maka kemudian apa yang kita lakukan ini enteng begitu, karena memang sesuai. Wong lek ora patek pinter matematika misalkan, dipaksakan untuk hitung-hitungan, mumet berat, wes ojo rasa matematika, sing bungsu apalan wae misalnya. Lalu yang keempat adalah percaya pada kehidupan. Percaya itu bagaimana? Percaya bahwa nanti di masa depan akan baik-baik saja kok. Tidak semengkhawatirkan apa yang diberitakan hari ini kok. Trust to life itu saya terjemahkan begitu, bahwa nanti akan tetap ada uang yang datang. Kalau kita runut misalkan, tahun pas waktu zamannya Bapak awake dhewe pasti pernah mendengar cerita mangan endok ae dibagi 8. Berkat ae ora tahu enek sing ndok utuh misalkan. Tapi kehidupan kita sekarang, harga tuku ndok sekilo gampang, neng warung enek dan kita mampu untuk membelinya. Walaupun toh dulu ada susah senang, ada berita pesimis begitu, tapi kehidupan itu bergerak ke arah yang lebih baik. Kalau dulu saja bisa bergerak ke arah yang lebih baik sekarang, maka di masa depan yakin baik gitu, bahwa di masa depan itu juga tetap akan ada solusi. Kalau ada ancaman AI misalkan, pekerjaan manusia akan digantikan oleh AI, ya, itu kan ya yakin baik esok bakal enek penggawean tinggi menungso agar dia tetap eksis. Itu kan hampir sama kayak lagu tahun 90-an ya, tahun 2000 gitu loh. Kelingan lah. Jadi tenaga manusia digantikan mesin begitu, kehidupan makin sulit begitu. Ternyata yo Mas yo enek angele teh yo tetep gampang, luwih gampang timbangane mbiyen gitu. Nah, sikap optimis itu lebih menguntungkan dalam hal awake dhewe ora terlalu khawatir pada masa depan. Sok pasti enek dalane gitu. Lalu kemudian yang terakhir adalah say arigato, atau kalau kita mengatakannya alhamdulillah atas semua yang kita miliki sekarang, dan bagaimana kita bisa berangkat dari dari dulu sampai kita berada di sini sekarang. Kita harus syukuri semuanya. Kira-kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu merupakan salah satu penjelasan yang ada di buku Happy Money. Garis besarnya tadi mengenai sisi emosional, bagaimana ketika kita mempunyai uang, terus secara teknisnya kita mencari uang, dan perubahannya ketika kita mempunyai uang. Mungkin dari teman-teman ada sedikit unek-unek yang pengen disampaikan, atau pertanyaan, bisa berupa tanggapan, satu mungkin dua, silakan. Kamu membaca psikologi mana beberapa bulan yang lalu, itu pemikirannya agak mirip-mirip antara Pak Morgan sama Dan Hendra ini soal bagaimana sebenarnya menceritakan kondisi bagaimana sih keuangan para raksasa itu sebenarnya ya podo ya. Oke, yang pertama saya ingin respon soal yang awal dulu soal deflasi. Ini kan datanya kan dari BPS. Ya, semenjak saya pernah jadi karyawannya BPS, ketika membaca data BPS kita harus juga bagaimana melihat cara mencari datanya. Nah,
BPS ini kan deflasi kan mencari datanya di pasar tradisional, takon rego bayar kuwi diurung bakule baik gak tuku kan gitu. Ya artinya memang kemudian bagaimana ini menunjukkan deflasi karena memang salah satu kultur masyarakat kita berbelanjanya sekarang banyak yang tidak di pasar, yaitu di online. Yang kemudian kan ini menjadi, kalau kita lihat dari sisi penjual maka cenderungnya hasilnya adalah daya beli turun. Nah, apakah BPS ini juga merangsek ke wilayah para penyedia platform kan juga nggak tahu. Jadi sepertinya kalau melihat kabar-kabar dari Mas Sapi kayaknya juga deflasinya nggak begitu mengerikan ya. Mereka jadi kurir. Oke. Terus berikutnya mungkin terkait bagaimana kita melihat juga kecenderungan teman-teman pekerja saat ini ya. Salah satu idiom-idiom yang ada kan ada self healing, ada self reward dan seterusnya. Yang ini kemudian juga mempengaruhi cost dan arus keuangan dari mereka. Yang entah tren ini menjadi satu kepercayaan kayaknya. Jadi ya akhirnya kita kerja keras benar-benar, terus kemudian kita menikmati hasilnya dengan cara seperti itu, self healing, self reward. Entah itu alibi untuk boros atau bukan, saya kurang tahu juga. Yang akhirnya juga ya jajannya seperti itu, melihat apa namanya konser dan seterusnya. Tetapi di sisi lain apa namanya, yaitu tadi terjebak pada lingkar seperti itu, bekerja lalu menghabiskan untuk kesenangan lebih, mungkin saya membacanya seperti menghabiskan untuk kesenangan atau penghilang stres ya, bukan menyelesaikan stres. Nah mungkin terkait dengan apa ya, keberlimpahan. Dan juga soal ini untuk jaringan. Bagaimana kaum menengah atau mereka masyarakat yang hidupnya awalnya kesulitan, tetapi mereka cenderung apa namanya lebih apa tidak banyak yang sukses dalam finansial karena kecenderungan cara mengambil resiko terhadap uang. Nah kalau saya melihat kecenderungan akhir-akhir ini kayak, dan juga salah satu hal yang ada di pembahasan di School of Money ya Pak Morgan itu kan kebanyakan mereka mengadu nasib dengan lotre ataupun slot ya. Kalau Indonesia konteksnya slot, kalau Amerika lotre. Nah, bagaimana Pak Morgan ini Pak Honda ini apakah juga membahas bagaimana kecenderungan masyarakat kelas menengah ke bawah yang ingin hasil lebih cepat. Nah, sepertinya kan memang slot dan lotre itu kan menjanjikan seperti itu. Atau bahkan dalam wawancaranya Pak Morgan di School of Money, para pembeli lotre itu lebih baik hidup dengan harapan daripada tidak sama sekali. Walaupun harapannya dengan lotre. Saya belum mewawancarai teman-teman yang slot ya, apakah mereka lebih baik hidup dengan harapan slot atau tidak. Oke, itu aja dulu. Baik, terima kasih Mas Wahmi. Jadi garis besarnya tadi adalah terkait penurunan jasa ataupun harga jual, deflasi. Terus yang kedua tadi terkait bagaimana seseorang setelah mencari uang itu bisa self reward atau self healing. Apakah itu merupakan alibi dari kata boros ya. Terus yang ketiga, apakah dalam bukunya Ken itu menjelaskan ya terkait tentang bagaimana
slot. Ya, Mendapatkan hasil harapan. harapannya seseorang itu supaya lebih cepat mendapatkan uang. Nah, mungkin itu pertanyaannya. Atau disimpan dulu atau langsung dijawab? Langsung lawan. Langsung. Oke, sampai lali. Ya. Kebetulan Ken Honda juga mengatakan itu. Jadi di bab emotional question uang itu ada beberapa tipe atau tipe orang cara menghabiskan uang. Itu nanti kan juga ada di buku judulnya sama, Happy Money, tapi cuman fokus pada penelitian tentang bagaimana cara orang-orang itu menghabiskan uang. Walaupun toh misalkan slot itu dipakai untuk menghasilkan uang, tapi dia tetap harus mengeluarkan uang. Tapi keputusan dia untuk menghasilkan uang melalui judi itu juga jadi tipe tersendiri. Kalau bisa saya bacakan, ada beberapa tipe, 6 atau berapa ini ya. Yang pertama adalah penabung kompulsif. Penabung kompulsif itu dia itu nabung saja. Ini kebiasaan orang-orang tahun 30-an kalau kata Ken. Karena waktu itu tidak terlalu banyak pekerjaan, maka ketika dia mendapatkan uang, maka dia akan menabung, mengumpulkan uang untuk jaga-jaga kalau nanti kondisi kembali memburuk. Tahun-tahun itu kan tegang, dunia sedang menghadapi perang dunia kedua. Maka kemudian mereka terdorong untuk menabung atau nandon duit gitu. Lalu yang kedua adalah pembelanja kompulsif. Jadi berapapun uang yang dihasilkan maka hari itu akan habis. Itu kan kalau istilah sekarang apa? YOLO ya. You only live once. Jadi kamu hanya hidup sekali gitu. Jadi untuk apa kerja keras-keras kalau tidak untuk dinikmati? Maka berapapun uang yang dihasilkan maka kemudian akan dipakai untuk keluar. Lalu kemudian tipe yang ketiga adalah penghasil uang kompulsif. Kompulsif itu kompulsif. Dia itu terobsesi menghasilkan uang. Hobinya satu, mengumpulkan uang. Ada orang yang semacam itu ternyata. Lalu dia itu kesenangannya melihat rekeningnya terus bertambah. Semakin banyak akan semakin tambah, semakin banyak maka dia akan semakin senang. Lalu ada juga tipe orang yang bersikap masa bodoh terhadap uang. Masa bodoh itu bagaimana? Dia tetap menghasilkan uang, tapi cuman dia orang patek ngurusi. Wis nyambut gawe wae, ora terlalu mikir soal duit, sementing saiki iso mangan, ya sudah gitu. Lalu yang ketiga tipe hippie. Tipe hippie itu hampir sama dengan orang yang tidak peduli dia dengan uang, bahkan dia emoh uang. Dia mau hidup di jalan ya toh, kayak mau saiki lek neng kene apa cah pang ya. Jadi sik ngamen ya, sik duwe effort untuk menghasilkan ya. Yes, gitulah. Ada tipe hippie. Lalu ada penabung pemboros. Penabung pemboros itu adalah perpaduan antara pengumpul kompulsif dengan pemboros. Dia itu suka menabung. Jadi kalau misalkan punya niat untuk membeli sesuatu, dia akan menabung sampai cukup, lalu kemudian sakali entek bril untuk membiayai pengeluarannya. Nah, ini yang ditanyakan oleh Mas Fahmi. Yang tipe yang selanjutnya adalah tipe penjudi. Dia adalah kombinasi dari penghasil uang kompulsif dan pembelanja kompulsif. Nah, penjudi ini bersedia mengambil risiko besar dan hanya senang dengan kemenangan. Memang ada beberapa orang yang memang emosinya itu begitu. Jadi memang ada tipe tersendiri, tipe penjudi ini, sampai ditulis jadi tipe tersendiri. Dia bisa bisa mendapat durian runtuh dalam seketika, tapi biasanya dia juga akan menghabiskan dengan segera juga. Kalau istilahnya apa? Easy come,
isigo. Jadi kalau kita itu gampang mendapatkannya, maka kemudian gampang juga habisnya. Itu ini kecenderungan orang tipe penjudi. Nah, tipe penjudi ini itu, nah ini yang kemudian disarankan oleh Ken, kalau kita ingin bahagia, ora usah mengharapkan hasil yang besar sekaligus. Mergo yaitu terkena hukum isikam isigo itu, mudah datang, orang juga akan cenderung untuk tidak menghargai apa yang didapatnya. Lebih baik lambat begitu, lambat tapi istiqomah, lambat istiqomah, selalu mensyukuri ketika datang alhamdulillah, sesuk enek-enek alhamdulillah, lalu kemudian membelanjakan untuk sesuatu yang membahagiakan dan menjadi prioritas hidupnya. Kira-kira begitu ini kalau yang disampaikan oleh Ken. Terima kasih. Baik. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya. Jadi tadi ada beberapa tipe-tipe orang yang memegang uang itu langsung sakal di belanja nih untuk kebutuhannya. Ada juga yang terima eng pandum, dan ada juga yang sabar, dan ada juga yang keinginannya itu lebih besar kepada uang, tapi itu berdasarkan bangganya terhadap kemenangan itu juga. Teman-teman mungkin ada yang tanya atau menanggapi. Mungkin sudah banyak takok itu mungkin saya yang ini yang baru-baru ini tren kan, banyak sekali dai-dai muda ini yang mengajarkan bagaimana trimo eng pandum, terus sabar, terus kemudian banyak sekali yang mengkontroversikan. Nah, kita diajarkan sabar oleh orang yang naik Alphard misalkan. Itu kan tren-tren baru ini di zaman muda. Nah, apakah ada secara teknis dari kita, sabar kok tapi enggak melakukan sesuatu? Nah, itu bagaimana? Mungkin saya malah menunggu kalau misalkan ada tips sukses meniti karir politik dari Gibran sebetulnya. Jadi untuk kalian-kalian yang tidak punya ayah presiden itu diberi nasihat untuk tips sukses untuk meniti karir politik oleh Gibran. Nah, menarik sebetulnya kalau terkait soal sabar. Nah, Mas Narno kemarin kalau tidak salah pernah menyampaikan setelah ada Zoom kalau nggak salah, bahwa sabar itu bukan pasif. Sabar menjalani proses itu juga kategori sabar. Istiqomah itu juga butuh kesabaran. Konsistensi itu juga butuh kesabaran. Nah, kesabaran itu awake dhewe sabar itu bukan ngempet ya. Sabar itu bukan ngempet. Sabar itu dengan penuh kesadaran menjalankan sesuatu yang kita sengaja secara sadar karena kita punya satu tujuan, itu namanya sabar. Mana pernah Mas, aku lali. Apa malah keliru? Kira-kira begitu. Gimana Mas Riki? Gimana pengalaman Anda terkait uang? Jadi kalau ini catatan dari saya tentang happy money, yang pertama tadi money EQ ya. Jadi emosional tentang uang. Terus yang kedua itu ada happy money and unhappy money. Jadi
ada bahagia ketika mendapatkan uang atau tidak bahagia ketika mendapatkan uang itu. Terus yang ketiga ada perubahan mindset tentang kelimpahan tadi, tentang bagaimana ketika seseorang itu banyak uang terus ingin melanjutkan bisnis yang lebih tinggi. Terus yang keempat itu mempersiapkan diri untuk memberi dan menerima. Jadi ketika orang mempunyai uang itu apakah menyisakan sedikit untuk dibagikan. Terus yang lima, mengatasi emosi negatif terkait terhadap uang. Itu yang keenam, melihat uang sebagai energi yang disampaikan pada bab 5 tadi. Itu catatan saya, karena sebelumnya belum pernah membaca, jadi saya meminta bantuan AI yang jadi bagaimana ringkasan dari Happy Money. Terus terkait fungsi tadi, money itu ada 3 fungsi. Yang pertama pertukaran, kemudian penyimpanan dan pengembangan. Mungkin itu Happy Money. Atau ada yang ditanyakan? Monggo. Tapi cuman saya coba merespon terkait dengan apa yang saya baca dan kira-kira apa yang saya ketahui begitu. Tentang pertama tentang orang yang kalau dinisbatkan pada Ken, maka dia tergolong IQ rendah keuangannya. Maka kemudian ini sekaligus, makanya kemudian literasi keuangan ini digabung dengan EQ. Ternyata menurut Ken itu yang lebih menentukan kebahagiaan seseorang itu bukan IQ uangnya, tapi lebih ke soal EQ. Ini ada cerita menarik sebetulnya yang ditulis juga di buku ini, ketika Ken itu dolan neng Bhutan. Bhutan itu sebuah negara kecil di pegunungan Himalaya. Mayoritasnya adalah Buddhis begitu. Nah, orang Bhutan itu diklaim sebagai orang yang termasuk bahagia dalam kategori yang apa begitu, saya lupa. Ya sebelum ke sana membayangkan bahwa ketika ke sana akan bertemu dengan orang yang selalu tersenyum, lalu kemudian terlihat senang begitu. Ketika sampai sana ternyata tidak. Mereka cenderung pemalu, mereka juga tidak punya literasi yang muluk-muluk, tapi mereka terlihat bahagia. Ketika ditanyakan, apakah Anda merasa bahagia? Ya, saya bahagia. Saya punya pekerjaan, saya punya penghasilan. Lalu dengan pekerjaan dan penghasilanmu itu cukup? Ya, alhamdulillah cukup. Saya juga komunitas saya juga mendukung. Kalau misalkan saya ada masalah, dukungan sosial itu sangat membantu saya. Kalau saya ada masalah begitu, ya orang-orang juga membantu. Lalu kalau ada, oh gitu. Terus soal masa depan bagaimana? Misalkan tiba-tiba sampean sakit begitu, lalu menghabiskan semua uangmu, bagaimana? Apakah Anda tidak khawatir? Dia menjawab, saya yakin dengan raja saya, karena selama ini ketika saya jatuh sakit, raja saya itu menyediakan fasilitas kesehatan yang mumpuni kok. Begitu. Sehingga kalau kemudian ditarik korelasi, apakah untuk mencapai kondisi bahagia kita harus tahu, kita harus paham literasi keuangan yang canggih-canggih itu? Ternyata korelasinya tidak begitu ada. Yang lebih dominan, jadi tidak bisa kemudian disimpulkan bahwa
untuk bahagia maka harus punya IQ keuangan yang tinggi, punya literasi keuangan yang tinggi, karena pengalaman membuktikan yang lebih berpengaruh pada kebahagiaan seseorang ternyata satu adalah hubungan dengan orang-orang. Nah, ini kan sangat berbeda dengan apa yang ada di Amerika misalkan. Masyarakat yang sangat individualis, bahkan geletak neng pinggir jalan pun renek sing nulungi, tidak ada orang yang peduli antara satu dengan yang lainnya. Lalu yang kemudian ada dukungan juga dari pemerintah. Lalu kemudian terkait sama pertanyaan yang kedua tentang belief. Wah, ini Mas Darno sebetulnya yang punya kapasitas untuk menjawab persoalan itu. Nah, terkait soal itu terus terang saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa pengaruh weton misalkan atau kepercayaan orang terkait dengan dirinya. Misalkan karena saya lahir misalkan minggu wage begitu, lalu kemudian wah weton kuwi weton cilik maka kemudian aku tidak berharap lebih misalkan. Soal itu kaitan langsungnya saya juga tidak tahu apakah itu berpengaruh. Kalau dalam Islam misalkan takdir, takdirmu ancen pada cangkir kok. Itu saya terus terang tidak tahu. Lalu yang kemudian keturunan, kondisi finansial orang yang berasal dari orang yang sudah mapan secara finansial, maka kemudian nantinya akan berpotensi lebih sukses di masa yang akan datang. Yang saya sampaikan itu satu hal, bahwa tidak adanya luka di masa lalu itu satu faktor. Ada banyak faktor lain yang menentukan kenapa dia bisa lebih sukses. Kalau kita orang biasa, kalau misalkan mau memulai usaha itu harus mulai dari nol misalkan, orang dari modal, maka orang yang sudah kaya ya terus terang akan memberikan modal kepada anaknya untuk usaha, sehingga dia tidak berangkat dari nol. Nah, itu faktor yang lain, bahwa satu faktor faktor bahwa dia faktor psikologis itu satu hal, faktor modal orang tua itu hal yang lain. Nah, barangkali ada banyak faktor yang menentukan kenapa orang-orang yang kaya akan punya anak yang pinter golek duit juga gitu. Lalu kalau begitu, wong sing misalkan ndak punya, bagaimana? Di mana keadilan Tuhan misalkan? Nah, sayangnya di sini, uang itu netral gitu. Sayangnya uang itu netral mengikuti hukum alam. Uang itu tidak mengenal keadilan. Dia hukum uang itu hampir sama dengan hukum gravitasi. Kalau kita melemparkan batu ke atas, dia tidak akan memilih mau jatuh di kepala orang jahat atau orang baik. Ya, dia jatuh di mana dia seharusnya jatuh, tertarik oleh gravitasi bumi. Bandar narkoba misalkan, perampok, koruptor, dia magnet uang. Lalu kemudian, tapi kita akan bisa memilih bahwa ada happy money, ada unhappy money. Uang yang didapatkan dengan mencuri, korupsi, menjual narkoba misalkan, itu unhappy money. Unhappy money, money. Wis gitulah. Nah, yang happy itu yang orangnya apa orangnya toh? Nah, ini agak over personifikasi ya saya kira ya. Jadi Ken itu dalam istilah ini saya menganggapnya over personifikasi. Jadi yang happy itu orangnya sebetulnya, uangnya netral, yang orangnya yang happy. Jadi kalau misalkan dalam konsep Islam kan ada barokah begitu. Jadi kalau kita dapatkan dengan effort, kerja keras, lalu kita menyukai apa yang kita kerjakan, lalu kita dibayar untuk itu
happy. Itu salah satu jenis happy money begitu. Dan insya Allah misalkan ketika dipakai untuk menafkahi keluarga maka akan menjadi harta yang barokah, kira-kira begitu. Jadi soal keadilan tidak ada. Untuk urusan soal uang yang menjadi magnet, kalau kan pendapatnya adalah magnet uang itu siapa? Kan gitu. Magnet uang adalah orang yang punya keinginan untuk mendapatkan uang. Wes. Dia mengatakannya begitu. Entah itu orang jahat, entah itu orang baik, semuanya terkena hukum yang sama. Orang baik yang menginginkan uang, maka kemudian dia akan menemukan jalannya. Kira-kira begitu. Jadi kalau bertanya soal keadilan, di buku ini pun dikatakan tidak ada. Ngaten. Mungkin sudah dicukupi, no, terus lanjut. Jadi tadi terkait apa, doa memberi rezeki, ada banyak sekali. Kalau guru saya pernah apa memberikan suatu amalan itu, ada juga sholawat 1000 kali. Itu sapa wonge sing gelem ndonga njaluk terus maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ping 1000, gak ngarah apa jenenge ngono, gak ngarah keluwen nek jari ini apa ya ini ngono pantun niku. Terus lek terkait doa yang lain mungkin inna nas'aluka rizqan wasi'an mubarakan katsiran. Nah, itu kalau doa di sholat duha kan, Allahumma inkana rizqin fis sama' fa'anzilhu, ketika rizki itu berada di langit maka turunkanlah. Fa inkana mu'asiran fayasirhu, nah, maka gampang. Nah, mungkin itu hanyalah doa kita kepada Tuhan supaya digampangkan atau untuk membentuk mindset kita ketika dongo iki aku muga-muga ya digampangkan. Mungkin itu respon saya terkait doa-doa. Yo sing gak mikir duit iki ngomongan iki. Yo sing gak mikir duit Pak Is. Mungkin tidak ada masalah dia. Karena hidupnya ditanggung oleh negara, karena bapak ibunya kan PNS semua. Ya, tapi hidupnya penuh dengan negara dia sekarang. Feodalisme dan lain sebagainya dia. Mungkin itu bisa diakhiri. Ya, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Apabila ada salah dari saya, mohon dimaafkan, dan semoga pulang dari sini mendapatkan rezeki yang berlimpah dan lain sebagainya. Akhir kalam dari saya, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arigato. 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 Arigato.